Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita novel yang berjudul Dewa Kekacauan. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen dan subscribe ya. Tanpa basa-basi lagi kita mulai ceritanya. Nak, segera berlutut dan bersujud kepada Penatua Wang dan Penatua Hua untuk meminta maaf, jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa lagi melihat matahari besok. Berlutut. Melihat Li Longsing berani bersikap kasar kepada kedua tetua, semua murid sekte Hehuan mulai membuat suara keras karena marah. Diam semuanya. Huayu Meiyu melambaikan tangannya. Saat itulah semua murid berhenti berbicara. Huayu Mei memandang Li Longsing sambil mencibir dan berkata, melihat persahabatan kita di masa lalu, aku bisa melupakan tindakanmu sekarang, tapi aku harap kamu tidak akan merusak urusan penting kita lagi di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu. Li Longsing bertanya dengan dingin, apa yang ingin kau lakukan? Huayu Mei menunjuk ke liontin giok di altar di depannya, kami di sini kali ini karena roh darah itu. Segera setelah kami mendapatkan harta karun itu, kami akan segera pergi. Li Longsing berpikir sejenak dan mengangguk, oke, jika kau menginginkannya, pergi dan ambil sendiri. Wajah cantik Huayu Mei sedikit berubah, dan dia berkata dengan ragu, kamu benar-benar tidak akan ikut campur. Li Longsing bersenandung, tujuanku adalah untuk menghancurkan roh darah sehingga tidak lagi merugikan orang lain, tetapi kau ingin mengambilnya, tujuan kita bisa dikatakan sama, namun dengan jalan yang berbeda, lalu kenapa aku harus ikut campur urusan orang lain? Haha, baiklah, terima kasih banyak. Huayu Mei tersenyum dan diam-diam menghela nafas lega. Dia telah menyaksikan kekuatan Li Longsing dengan matanya sendiri belum lama ini. Bahkan formasi pertahanan nasional terkuat yang dibentuk oleh Long Aotian dan 5.000 orang kuat kerajaan yang tidak dapat menjebaknya. Sejujurnya, jika Li Longsing bersikeras untuk menghentikannya, Huayu Mei benar-benar tidak dapat menjamin 100% bahwa dia berhasil merebut roh darah darinya. Tapi sekarang, karena Li Longsing berjanji untuk tidak ikut campur dalam urusannya, hal itu akan lebih mudah ditangani. Huayu Mei menoleh untuk melihat Wang Lixin di sampingnya dan berkata dengan senyum menawan, Wang tua, kita dapat dengan aman merebut harta karun itu. Wang Lixin mendengus dingin dan diam-diam menatap Li Longsing, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Huayu Mei mengangguk. Dia mengangguk dan berkata, aku masih mempercayai karakter instruktur Li. Dia adalah tipikal orang yang menepati janji dengan kata-katanya. Wang Lixin tiba-tiba berkata dengan masam, aku tahu kamu belum menyerah padanya. Wajah Yu Mei tenggelam, dia berkata dengan tidak senang, Wang tua, sekarang bukan waktunya untuk cemburu. Bisnis itu penting, jadi jangan menimbulkan masalah. Hah, kamu tidak perlu mengingatkanku. Wang Lixin melambaikan tangannya. Semua murid sekte Hehuan, dengarkan, ikuti tetua untuk merebut harta karun itu. Suara itu jatuh, dan aura menakutkan di puncak surga kedua alam istana Dao tiba-tiba menyebar dari tubuh, seperti badai yang melanda. Setelah mengumpulkan momentum, Wang Lixin mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melangkah maju. Huayu Mei dan yang lainnya segera mengikuti. Bum bum bum, bang bang bang. Saat semua orang bergerak maju, rune aneh muncul dari tanah satu persatu, bercampur dengan tekanan yang luar biasa, dan menyapu. Wang Lixin mendengus dingin dan meninju. Segera, sebagian besar rune terhapus dan menghilang menjadi asap. Rune yang tersisa dihancurkan oleh upaya bersama Huayu Mei dan lainnya. Haha, Wang Lixin mendongak dan tertawa, memimpin kerumunan dan terus bergerak maju dengan semangat tinggi. Pembatasan yang memblokir jalan sepanjang jalan runtuh satu demi satu. Seolah-olah mereka hancur, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, semua orang hanya berjarak 5 kaki dari altar berdarah di depan mereka. Melihat liontin giok berdarah di tengah altar, mata Wang Lixin dan Huayu Mei meledak dengan cahaya merah serakah. Wang tua, jika kamu menangkap roh darah nanti, kamu harus memberikannya kepadaku. Huayu Mei tiba-tiba meraih lengan Wang Lixin dan berkata dengan genit. Wang Lixin mendengus dingin dan menjawab dengan wajah datar, tidak. Wajah cantik Huayu Mei berubah dan dia mengutuk dengan tidak senang,
kau bajingan tua sialan, kau tidak tahu diri. Apa yang kau katakan di tempat tidurku tadi malam? Kau bilang setelah menangkap roh darah, kau akan memberikannya kepadaku. Wang Lixin mencibir dan berkata, pelacur bodoh, bagaimana kau bisa menganggap serius kata-kataku di tempat tidur itu? Setelah suara itu turun, Wang Lixin melepaskan lengan Hua Yumei dan melangkah maju. Wang Lixin, kau bajingan tua sialan, kau akan mati. Hua Yumei sangat marah hingga dia berteriak. Haha, setelah mendengar kutukan Hua Yumei, semua murid sekte Hehuan tertawa seperti biasa. Kenapa kalian tertawa? Jika kalian terus tertawa, aku akan mengebiri kalian semua. Hua Yumei meletakkan tangannya di pinggangnya dan memarahi dengan marah. Pada saat ini, Wang Lixin berbalik dengan tajam dan menatap semua murid dengan matanya sedingin pisau. Apa-apaan ini, Penatua Hua memanggilku bajingan tua. Menurut kalian itu lucu bukan? Ekspresi para murid berubah setelah mendengar itu. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali, maaf, Penatua Wang, kami pikir Penatua Hua bercanda dengan Anda, jadi tolong jangan keberatan. Mata Wang Lixin berbinar dengan niat membunuh, dan dia berkata dengan senyum sinis, maaf. Aku sangat mengkhawatirkannya sekarang. Setelah mengatakan itu, Wang Lixin tiba-tiba bergerak, bagai serigala memasuki kawanan domba, dan bergegas ke dalam kelompok murid. Boom, boom, boom. Bang, bang, bang. Dia terus melambaikan tangannya, dan langit dipenuhi dengan kekuatan magis seperti badai. Ah, Penatua Wang, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Penatua Wang, apa yang Anda lakukan? Sialan Wang Lixin, kau berani membunuh sesama muridmu, kau akan mati. Mengaum, suara memohon ampun tidak ada habisnya. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, Wang Lixin hanya menutup telinga. Melakukan pembunuhan besar-besaran. Dalam waktu kurang dari beberapa lusin napas, lebih dari setengah dari ratusan murid tewas atau terluka. Setiap kali dia membunuh seorang murid, Wang Lixin akan melambaikan lengan bajunya. Wosh! Seperti angin dan awan, gelombang hujan darah mengalir ke arah altar di belakangnya seperti kilat. Saat darah turun dari langit, altar tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah. Liontin giok di atasnya juga menjadi merah cerah. Melihat pemandangan ini, semua murid sekte Hehuan akhirnya tiba-tiba menyadari. Ini dilakukan sebagai tonik untuk pertumbuhan pesat roh darah. Selama sari darah cukup tertelan, roh darah dapat dengan cepat mencapai kesempurnaan. Hal lama ini sungguh penuh kebencian. Hatinya bisa dibunuh. Karena bajingan tua itu tidak baik, jangan salahkan kami karena tidak adil. Ayo bergabung dan bunuh dia. Bunuh, bunuh, bunuh. Para murid sekte Hehuan yang terbangun memiliki mata merah darah, langit penuh dengan kekuatan magis dan senjata magis, dan mereka menyerang Wang Lixin dengan seluruh kekuatan mereka. Saat semua orang bergabung, Wang Lixin juga menjadi agak sulit untuk diatasi. Kelompok orang ini adalah elit dari sekte Hehuan. Di antara mereka, ada beberapa yang berada di puncak alam langit tingkat 9. Begitu semua orang bergabung, bahkan wilayah istana Dao miliknya tidak akan mampu menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jadi matanya tiba-tiba melirik ke arah Hua Yumei, dan dia berteriak dengan tegas, dasar jalang, apa yang kau lakukan dengan diam berdiri seperti itu? Selama kita membunuh mereka semua, roh darah akan mencapai tingkat kesuksesan besar, bukankah kita telah mempunyai kesepakatan? Oke, Hua Yumei tersenyum manis, bergegas masuk dan bergabung dengan kelompok pertempuran. Kalian berdua memang jalang, ternyata kalian sudah membicarakan semua ini. Sayang sekali aku masih begitu mempercayai kalian sebelumnya. Aku benar-benar buta. Wang Lixin, Hua Yumei, kalian sangat jahat. Membunuh sesama murid tanpa pandang bulu, begitu masalah ini diketahui oleh pemimpin sekte, dia tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Para murid akhirnya menyadari bahwa tindakan Wang Lixin hanyalah sebuah alasan. Tujuannya tetap untuk roh darah. Sayangnya, sekarang mereka menyadari bahwa semuanya sudah terlambat. Dengan bantuan Hua Yumei, para murid segera mundur. Melihat pemandangan ini, Li Longsing mencibir dan menggelengkan kepalanya. Benar saja,
orang-orang dari Sekte Hehuan ini bukanlah burung yang baik. Namun semakin keras mereka bertarung, Li Longsing menjadi semakin bahagia. Karena selanjutnya giliran dia yang bersinar. Li Longsing awalnya ingin menghancurkan roh darah. Namun kini, dia berubah pikiran. Saat Wang Lixin melakukan pembunuhan besar-besaran, murid-murid Sekte Hehuan jatuh ke dalam genangan darah satu per satu. Esensi dan darah di tubuh mereka juga diserap oleh altar berwarna darah dan diintegrasikan ke dalam Liontin Giok darah. Sekarang roh darah yang tersembunyi di Liontin Giok akan mencapai kesuksesan besar. Jika begitu, kenapa dia harus menghancurkannya? Bukankah bagus jika direbut dan digunakan untuk meningkatkan ki dan darah serta meningkatkan kekuatan fisik seseorang? Li Longsing bukanlah orang yang suka bertele-tele. Sekarang situasinya telah berubah, tawarannya secara alami juga akan berubah. Bagaimanapun, orang-orang dari Sekte Hehuan bukanlah burung yang baik, dan kematian mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah memetik manfaatnya. Memikirkan hal ini, Li Longsing tiba-tiba berpikir secara diam-diam dan mulai mengumpulkan momentum. Di laut alkimia prototipe dunia prasejarah, energi kacau itu seperti gelombang yang bergejolak dan mulai berputar dengan cepat. Ketika waktunya tepat, dia akan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Long Ao Tian, seperti Li Longsing, juga diam-diam mendapatkan momentum. Hanya Wei Feng yang berdiri di sana dengan ekspresi muram dan berubah-ubah. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Boom boom boom. Oh, sialan kau Wang Lixin, Hua Yumei, kalian berdua akan mati. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Sementara mengaum dan mengutuk, para anggota Sekte Hehuan di bawah upaya bersama Wang Lixin dan Hua Yumei, para murid jatuh dalam gelombang seperti gandum. Setelah sebatang dupa, perang berakhir. Semua murid Sekte Huan mati secara tak terduga. Esensi darah dan darah yang tertinggal setelah kematian mereka semuanya tercampur ke dalam altar berdarah di depan mereka dengan lambaian lengan baju Wang Lixin. Altar berdarah itu seperti jurang maut, mampu menelan tidak peduli berapa banyak darah atau esensinya. Pada akhirnya, semuanya berubah menjadi energi darah yang melimpah dan diserap oleh Liontin Giok berwarna darah. Mata kekacauan Li Longsing terbuka. Dia melihat pria kecil berukuran 3 inci dengan Liontin Giok berwarna darah saat ini, seluruh tubuhnya semerah darah, memancarkan warna merah cerah. Hidung kecil dan mata kecil, seperti orang sungguhan, seperti aslinya. Itu adalah tanda bahwa roh darah telah menjadi lengkap sepenuhnya. Haha, roh darah telah menjadi master, saudari Yumei, ayo kita ambil harta karunnya. Wang Lixin merasakan kekuatan agung dan darah mengalir keluar dari Liontin Giok berwarna darah, dan dia tersenyum bangga. Wang tua, pergilah dulu, aku akan membantu dari samping. Hua Yumei terkikik. Wang Lixin tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya, wanita jalang pelacur ini memang seekor rubah tua. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa, malah dia bergerak dan menyerang ke arah altar berdarah di depannya tanpa ragu-ragu. Ketika Hua Yumei melihat itu, dia mengikutinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pikiran selalu waspada tinggi dan akan segera mengambil tindakan jika ada yang tidak beres. Melihat Wang Lixin dan Hua Yumei bergegas menuju altar, Long Ao Tian tiba-tiba menjadi cemas. Dia memandang Li Longsing dan berteriak, "Senior Li, kenapa Anda belum mengambil tindakan?" Dia sudah merasakan bahwa Li Longsing adalah diam-diam mengumpulkan momentum, dan mengetahui bahwa Li Longsing pasti mempunyai sesuatu. Dia hanya tidak menyangka Li Longsing bisa begitu tenang. Dia berada di sini, tapi dia belum mengambil tindakan. Li Longsing mendengus dingin ketika mendengar itu dan tidak menjawab. Sekarang belum menjadi momentum yang tepat, dia tidak sebodoh itu. Belum terlambat untuk mengambil tindakan. Sayang sekali Long Ao Tian tidak bisa melihat itu, dia hanya tahu bahwa begitu Wang Lixin dan yang lainnya berhasil, dia bahkan tidak akan mendapatkan apapun. Jadi dia mengajukan diri dan berkata, "Senior Li, kenapa Anda tidak biarkan aku yang memimpin?" Li Longsing tersenyum dingin dan mengangguk, "Terserah kau." "Haha, jadi Anda setuju, senior? Silakan jika kau mau. Apa yang akan kau lakukan?"
Li Longxing berteriak tidak senang. Long Aotian tidak lagi ragu-ragu ketika mendengar kata-kata itu, dia melototkan kaki kanannya ke tanah dan melompat maju seperti kilat, langsung menuju altar berdarah di depannya. Mata Wei Feng berkedip, bibirnya sedikit terbuka, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Namun setelah dipikir-pikir, dia akhirnya diam saja dan menutup mulutnya lagi. Haha, roh darah ini milikku. Pada saat ini, Wang Lixin di depannya tersenyum dan tiba-tiba menurunkan liontin giok di altar dengan tangan kanannya. Selama dia mendapatkan esensi roh darah ini, energi dan darahnya sendiri akan meroket, dan umurnya akan meningkat pesat. Ditambah dengan keahlian khusus dari Sekte Hehuan, dia akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan, dan kekuatannya akan meningkat pesat. Teknik Sekte Hehuannya paling membutuhkan kekuatan ki dan darah. Jika dia tidak memiliki cukup tenaga dan darah, bagaimana dia bisa berhubungan intim dengan gadis Wu San Yunyu? Semakin kuat ki dan darahnya, semakin cepat kemajuan budidayanya. Orang tua, hentikan, roh darah itu milikku. Pada saat ini, sesosok tubuh terbang dan meninju Wang Lixin dengan keras. Itu Long Aotian. Saat ini, dia penuh energi dan niat membunuh. Dengan pukulan penuh, aura kehancuran yang mengerikan langsung menuju ke punggung Wang Lixin. Melihat ini, mata indah Hua Yumei berkedip sedikit, bukannya menghentikannya, dia malah memutar tubuh halusnya dan menghindarinya ke kanan. Jalang, Wang Lixin sangat marah saat dia merasakan gerakan aneh Hua Yumei di belakangnya. Tanpa diduga, di saat kritis, perempuan jalang itu mulai kehilangan kesabarannya. Sayang sekali kau masih meremehkanku, Wang Lixin. Apakah kau pikir kau bisa membunuhku, orang kuat di puncak surga kedua alam istana Dao? Wang Lixin mendengus dingin, menyerah untuk menyingkirkan liontin giok berwarna darah, dan menamparnya dengan punggung tangannya. Boom! Kekuatan tamparan itu langsung bertabrakan dengan tinju Long Aotian. Ah! Long Aotian menjerit dan terbang seperti orang-orangan sawah. Setelah mendarat, anggota tubuhnya bergerak-gerak dan mulutnya terbuka untuk memuntahkan darah. Dia terluka parah dan tidak bisa bangun dalam waktu lama. Dia hanya berada di puncak alam langit melonjak tingkat ke-9, jadi bagaimana dia bisa menjadi lawan Wang Lixin? Naik sekarang hanya meminta penghinaan. Sayangnya, orang ini dibutakan oleh keserakahan dan berakhir dengan sengsara. Melihat pemandangan itu, Hua Yumei dengan cepat melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Wang tua, apakah kamu baik-baik saja? Wang Lixin mendengus dingin dan mengabaikannya. Hua Yumei menjelaskan, aku minta maaf, aku terganggu sejenak dan tidak menyadarinya. Hah, kau tidak pandai berbohong. Wang Lixin menggerakkan sudut mulutnya dan mengumpat dalam hatinya. Kebohongan Hua Yumei begitu kikuk sehingga bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan mempercayainya. Namun, dia tidak langsung mengungkapkannya, tetapi berkata pelan, tidak masalah. Setelah suara itu jatuh, Wang Lixin melambaikan tangan kanannya dan sekali lagi menarik liontin giok dari altar. Namun, saat tangan kanannya menyentuh liontin giok, perubahan tiba-tiba terjadi. Altar berdarah itu bergetar hebat. Saat berikutnya, gelombang tanda merah aneh meraung, seperti lautan badai, menyapu ke arah Wang Lixin. Setiap rune sepertinya mengandung kekuatan yang sangat besar, saat ia berlari kencang, bahkan kekosongan pun kewalahan, runtuh, dan hancur. Sialan, ekspresi Wang Lixin tiba-tiba berubah, dan dia meraung, Hua Yumei, bantu aku, bergabunglah untuk menghancurkan serangan rune, jika tidak, kita berdua akan mati hari ini. Hua Yumei juga melihat wajahnya. Dia tahu Wang Lixin tidak berbohong. Kekuatan gelombang serangan rune ini terlalu kuat. Jika dia melawan sendirian, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Memikirkan hal ini, Hua Yumei melambaikan tangannya dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, udara dingin mendekat dari belakang dan menempel di lehernya. Tetap di sini, jangan bergerak. Hua Yumei berbalik dan melihat Li Longxing sedang memegang pedang besar, dia memandang dirinya sendiri dengan senyuman jahat. Sekali dia berani bertindak gegabah, dengan satu tebasan pedang, dia akan mati. Sialan,
bajingan kecil, aku akan memotongmu nanti. Wang Lixin sangat marah ketika mengetahui bahwa Li Longxing telah menculik Hua Yumei. Namun situasi saat ini sangatlah kritis, dan dapat dikatakan ini adalah masalah hidup dan mati. Wang Lixin tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia harus segera mengangkat tangannya dan menahannya ke depan dengan keras. Bang bang bang. Jeritan melengking terdengar di tempat. 80% rune berhasil dihancurkan oleh Wang Lixin, namun rune yang tersisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan memukul dadanya dengan keras. Tubuh Wang Lixin bergetar hebat dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Setelah mendarat dengan keras, beberapa suap darah muncrat. Wajah tua itu langsung berubah seputih kertas, tanpa darah. Mata Li Longxing tiba-tiba berbinar, dan dia diam-diam berkata kepada Hua Yumei, "Hua Yumei, teman lamamu terluka parah, dan dia curiga padamu dan tidak lagi mempercayaimu. Bagaimana kalau kita bergabung untuk membunuhnya?" Hua Yumei tidak bisa menahan diri untuk memutar matanya ketika dia mendengar itu. "Apa yang kamu pikirkan? Kamu menaruh pedang di leherku dan kamu masih ingin aku membantumu?" Li Longxing mencibir dan berkata, "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Setelah masalah ini selesai, akan ada keuntungan untukmu." Hati Hua Yumei tergerak, tapi dia tetap diam. Li Longxing mengangkat kepalanya dan tersenyum, "Jika kau diam saja, aku anggap kau setuju." Setelah mengatakan ini, pedang Hunyuan Qiankun di tangannya dengan cepat meninggalkan leher Hua Yumei, berubah menjadi pelangi emas, dan langsung menuju Wang Lixin yang jatuh ke tanah. Dalam sekejap, bayangan pedang jatuh dari langit, langsung menutupi Wang Lixin. "Nah, apa menurutmu kau bisa memanfaatkan keadaan karena aku terluka parah?" Melihat pedang itu mendekat, Wang Lixin meraung dengan marah, "Sudah kubilang, kau tidak memenuhi syarat untuk membunuhku." Saat berikutnya, dia tiba-tiba melompat dari tanah, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju dengan keras. Boom! Suara keras menyebar ke seluruh area sekitarnya, dan semua lampu pedang dari Li Longxing runtuh. Wang Lixin juga bergerak dan mundur beberapa langkah tak terkendali. Rahang kematian itu pecah dan mengeluarkan banyak darah. Melihat bahwa dia telah dilukai oleh Li Longxing, Wang Lixin tiba-tiba menjadi galak. Bagai seekor gajah yang digigit semut kecil. Tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. "Nah, aku akan membunuhmu." Wang Lixin menengadah ke langit dan meraung, mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke tengah alisnya. Boom! Ada ledakan tumpul di tubuh, dan aura yang jatuh karena cedera tiba-tiba bangkit kembali. Dalam sekejap mata, dia kembali ke alam istana Dao tingkat kedua. Pupil mata Li Longxing sedikit mengecil, pria bernama Wang ini memang cukup mumpuni, tak heran ia berani sombong. Namun, Wang Lixin menyembunyikan sesuatu. Li Longxing menjabat tangan kanannya dan mengeluarkan slip pesan giok. Setelah mengisinya dengan pikiran spiritualnya, dia menghancurkannya menjadi beberapa bagian. "Haha, nak, apakah kau meminta bala bantuan? Biar ku beritahu, di kerajaan Yan ini, aku yang terkuat, tidak peduli siapa yang kau panggil." Wang Lixin mencibir dengan jijik. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berlari maju untuk membunuh Li Longxing. Li Longxing tersenyum dingin dan mengabaikan Wang Lixin. Sebaliknya, dia menoleh ke Hua Yumei dan berkata, "Hua Yumei, ini adalah kesempatan terakhirmu, aku harap kau dapat memanfaatkannya." Hua Yumei mengerutkan kening, "Kau mengancamku." Li Longxing menggelengkan kepalanya, "Entah itu ancaman atau tidak, kau akan segera mengetahuinya. Jika kau dapat membuat keputusan yang tepat sebelum bala bantuanku tiba, kau mungkin dapat menyelamatkan hidupmu. Jika tidak, kau akan mati hari ini. Tidak akan ada tempat pemakaman." Wang Lixin segera berteriak, "Saudari Yumei, jangan dengarkan omong kosongnya, selama kita berdua berdiri bersama, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, itu tidak bisa menyelamatkannya." Hati Hua Yumei bergetar, matanya penuh keraguan dan perjuangan. Saat ini, siapa yang harus dia percayai dan siapa yang harus dia bantu? Saat ini, Wang Lixin tiba dengan cepat.
Dengan lambaian tangannya, gelombang energi penghancur yang agung menyapu Li Longsing seperti gelombang badai. Li Longsing tampak serius, dan dengan jabat tangan kanannya, pedang Hunyuan Qiankun berubah menjadi 10.000 bilah cahaya dan bergerak maju untuk mencegat. Pada saat yang sama, tangan kirinya juga tidak menganggur. Dengan lambaian tangannya, kuali api ilahi 9 naga melayang di depannya. Satu jari jatuh. Kuali itu bergetar hebat, dan naga-naga mengaum secara berurutan. 9 naga api setebal mangkuk tiba-tiba terbang ke langit dan bergegas menuju Wang Lixin. Kenapa anak ini memiliki begitu banyak senjata Tao tingkat tinggi? Melihat pedang Hunyuan Qiankun dan kuali api ilahi 9 naga semuanya sangat kuat, Wang Lixin terkejut. Dia tidak menyangka bocah bagai semut ini memiliki begitu banyak senjata Tao tingkat tinggi. Sambil ngeri, matanya tiba-tiba melebar, dan cahaya merah serakah yang tebal keluar dari matanya. Sambil menahan cahaya pedang di langit dan 9 naga api, dia berteriak pada Hua Yumei, "Saudari Yumei, lakukan dengan cepat. Selama kau membunuh anak itu, aku berjanji, ketika saatnya tiba, salah satu dari 2 senjata Dao level tingginya akan menjadi milikmu." Apakah kau serius? Mata Hua Yumei berbinar. Wang Lixin mengangguk dengan berat, "Aku benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Jika kau tidak mempercayaiku, aku bersumpah." Segera, Wang Lixin langsung mengucapkan sumpah beracun. Di bawah 2 senjata Tao tingkat tinggi Li Longsing, bahkan dia mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Untuk sesaat, mustahil untuk mengalahkan lawan. Untuk menghindari malam yang panjang dan mimpi buruk, dia hanya bisa membuat janji yang berat dan berharap Hua Yumei dapat membantunya. Meskipun ranah Hua Yumei tidak sebaik miliknya, jika keduanya bergabung dan menggunakan kekuatan magis khusus dari Sekte Hehuan, mereka akan mampu mengerahkan kekuatan tempur yang menakutkan yang sebanding dengan alam istana Dao tingkat ketiga. Saat itu, kematian Li Longsing sudah dipastikan. Dan setelah kematian Li Longsing, bukankah dia harus mengambil keputusan akhir tentang bagaimana senjata Tao miliknya harus didistribusikan? Adapun sumpah beracun yang dikatakan sebelumnya, itu semua omong kosong. Wang Lixin tidak pernah percaya pada sumpah apapun, dia hanya menghormati yang lebih kuat. Selama dia cukup kuat, kenapa harus takut dengan pantangan sumpah? Mungkin dia tergerak oleh janji Wang Lixin. Cahaya dingin melintas di mata Hua Yumei, dan dia langsung mengambil keputusan, "Oke, aku akan membantumu, dan membunuh Li Longsing bersama-sama." Setelah suara itu jatuh, dia memutar tubuhnya dan berlari ke arah Wang Lixin seperti kilat berada di sampingnya. "Haha, bagus, ayo gunakan kekuatan magis khusus sekte kita untuk membunuhnya." Wang Lixin tertawa liar. Di tengah tawa, tangan kanannya terangkat tinggi dan menari sepanjang lintasan khusus. Hua Yumei mengikuti pola yang sama, mengangkat tangan kanannya dan mulai bergerak. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang agung dan kekuasaan menyapu mereka berdua seperti air pasang. Aura kedua orang itu tiba-tiba melonjak. Bersama-sama, mereka sebanding dengan pembudidaya alam istana Dao tingkat ketiga. "Haha, matilah." Wang Lixin meraung, tangan kanannya yang terangkat mengepal, dan dia meninju Li Longsing dengan keras. Hua Yumei juga mengepalkan tangan kanannya, siap menyerang. Sialan. Pupil Li Longsing menyusut, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan lari. Kekuatan gabungan 2 orang ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia lawan sekarang. Jika dia menghadapinya langsung, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. "Haha, kau ingin melarikan diri. Sudah terlambat." Setelah melihat ini, Wang Lixin mencibir dengan jijik. Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan domain aneh jatuh dari langit, langsung menutupi Li Longsing. Tubuh Li Longsing gemetar, seolah terjebak dalam lumpur, tidak mampu bergerak 1 inci pun. Segera setelah itu, tinju energi besar Wang Lixin juga jatuh dari langit, menghantam kepalanya dengan kejam. "Tidak baik."